Pagi saudara-saudari semua, hari ini kita merenungkan kitab Mazmur pasal 65 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Kemarin kita menerangkan satu tawarik pasal yang terakhir, yaitu Daud waktu dia sebelum meninggal, dia memberikan amanatnya untuk bersama mendirikan bait suci yang dirindukan seumur hidupnya. Dan kita berpikir ini ada Daud adalah raja. Dimanapun Daud pergi, Tuhan memberi kemenangan baginya. Daud banyak uang. Dikatakan dia memberikan persembahan dibanding dengan negara pemasukan satu negara yang berapa tahun dia kaya dan juga perkasa. Dimanapun dia pergi, dia meraih kemenangan. Dan orang yang demikian, apa yang hendak dia lakukan? Dia hendak mendirikan bait suci. Ini hal yang tidak kita mengerti, bukan? Yang kita inginkan sangatlah sedikit. Bagi orang Hong Kong, punya rumah itu sudah sangat bersyukur. Yang kita inginkan itu hanya sedikit. Mengapa kita menginginkan hanya yang sedikit? Bagi orang yang tidak punya rumah, mereka ingin punya rumah. Bagi orang yang punya rumah, mereka berpikir harus memberikan kepada anak-anaknya mempersiapkan rumah. Semua yang dipersiapkan karena kamu tidak punya. Kamu tidak punya, maka ingin mendapatkannya, memilikinya. Kalau kamu sudah memilikinya, kamu akan gembira. Tapi Daud bukan demikian. Apapun punya, dia apapun punya tapi merasa kekurangan. Dia punya keinginan yang belum dia selesaikan, yaitu mendirikan bait suci. Jadi hari ini di pasal Mazmur 65, Mazmur ini sepertinya sangat bagus, yaitu Mazmurnya Daud. Ini dari tuntunan Allah. Dan kita melihat bagaimana dari pandangan Daud, bagaimana memandang orang yang diberkati, orang yang diberkati sesungguhnya. Ini dibagi dalam 3 bagian, ayat 1 sampai 3, atau kalau terjemahan lain ayat 4. Dengan tema Allah mendengar doa, memberikan berkat, terhadap berkat merasa puas. Ayat pertama, atau di sini ayat kedua bagi terjemahan lain, bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Di sini semua sama merindu untuk memuji Tuhan dan menanti untuk bertemu dengan Allah. Ya Allah, apa yang kami hendak memuji Engkau. Kami bernazar kepadamu begitu banyak, dan Engkau telah menggenapinya, dan sekarang kami hendak membayar nazar kami. Jadi semua pergi ke Sion, yaitu untuk menjumpai Allah. Sebab Allah mendengar doa mereka, jadi mereka hendak membayar nazar, dan apa yang mereka perlukan dipuaskan. Jadi dari sampai diperbesar, dari Sion sampai segala yang hidup. Engkau yang mendengar doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Ada sebagian orang, kalau rumah itu sangat penting, tapi belum tentu bagi sebagian orang. Ada orang yang mereka cari itu adalah cinta,
Ada orang yang mengejar ada hubungan yang baik. Ada orang yang mengejar kesehatan anak yang baik, itu sudah cukup. Jadi masing-masing mempunyai keperluan itu berbeda. Tidak apa-apa, di sini Allah mendengar doa. Yang berkat yang paling besar yaitu Allah mendengar doa, yaitu apa yang kamu dengar, yang kamu doakan, yang kamu inginkan dalam hatimu, Allah memberikan kepadamu. Ini adalah berkat yang besar. Seperti saya memberi satu perumpamaan ya, contoh. Seperti ada seorang ingin berbisnis tetapi selalu rugi. Dia rugi cukup banyak dari muda sampai tua. Tapi rupanya dia di rumahnya dia orang kaya. Rumahnya saja sampai ratusan rumah. Jadi kamu tahu, kamu memiliki ratusan rumah itu belum tentu bisa memuaskanmu. Kamu ingin bisnismu sukses, kamu ingin membuat kantor atau pabrik ingin sukses. Yang saya inginkan bisnis ini bisa berhasil dan di akhir tahun bisa sukses. Bukan hanya sukses, tetapi keinginan saya itu tepat. Dan ini yang mereka kejar, yang mereka cari. Semua orang yang diinginkan itu berbeda. Atau merasa di rumah ada ratusan rumah, itu merasa sangat diberkati. Rupanya bukan demikian, tetapi sesungguhnya yang ingin dia kerjakan di awal tahun, yang pikiran apa yang ia pikirkan apakah bisa berhasil. Jadi keinginan orang itu berbeda-beda, tetapi Allah bisa memuaskan keinginan kita. Jadi apa berkat yang paling berharga itu? Yaitu apa yang kamu inginkan, kamu berdoa kepada Allah dan itu digenapi oleh Allah. Ini adalah hal yang terpenting. Ini di poin yang kedua, kecil. Yang kita inginkan, kita merasa itu perlu, tetapi masih ada yang lain di ayat ketiga. Ayat keempat ya. Karena bersalah bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kemampuan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Rupanya dosa-dosa yang dihapuskan itu berkat yang paling besar. Kita banyak melakukan kesalahan, kita akan menyesal. Kita merasa menyakiti orang lain. Kita akan hidup seperti dalam penyesalan satu demi satu. Ini penderitaan manusia yang berat, tetapi Allah bisa mengampuni, menghapuskannya. Allah bilang, aku yang menanggung. Dia bisa mengampuni. Bukan hanya apa yang aku inginkan Allah menggenapi hati kita, lagi pula jiwa kita. Kita banyak menanggung dosa, tetapi dosa-dosa ini bisa dihapuskan oleh Allah dan bisa dinaungi oleh Allah. Ini adalah berkat yang terbesar, dan berkat masih ada lagi yang lain, yaitu ke ayat ke-5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelantaranmu.
Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di bait-mu yang kudus. Siapa orang ini? Yaitu di zamannya Daud atau di perjanjian lama. Orang ini adalah orang Lewi, yaitu orang-orang yang dipilih yang bisa mendekat kepadanya. Daud adalah keturunan Yahuda, dia adalah raja. Tetapi dia setiap hari orang Lewi bisa melayani Allah. Dia merindukan sampai air liur pun mengalir. Merasa ada orang yang bisa mendekat pada Allah, dan orang-orang ini sangatlah diberkati. Jadi kesimpulannya, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di bait-mu yang kudus. Sesungguhnya ada Allah itu dipuaskan. Bisa melayani Allah itu dipuaskan. Kita manusia diciptakan oleh Allah. Kita diciptakan, kita bisa mengadakan hubungan dengan Allah. Dan aku punya keperluan, aku berdoa, Allah mendengarkan. Dan aku berdosa, Allah menghapuskan pelanggaran-pelanggaranku. Di sini disebut oleh Daud orang-orang yang hidupnya diberkati. Kita bisa berdoa, kita bisa mengaku dosa, kita bisa melayani Allah. Ini yang dilihat oleh Raja Daud, berkat yang bisa ia lihat. Di ayat kelima, berkat ini, berbahagialah ini termasuk juga berkat, ya, artinya punya masa depan. Banyak hal kamu merasa untuk terus maju yang kamu kerjakan masih dalam perkembangan. Tidak peduli kamu lagi sibuk pada kerja atau bisnismu, atau lagi menabung, atau menanam saham, atau hubunganmu dengan keluarga, hubungan dengan teman-temanmu yang terus maju. Kamu tahu bahwa dia akan terus maju, dan terus maju ini dimaksud dengan yang merasa diberkati. Saya ingat waktu saya menikah, orang lain melihat sangat diberkati. Ini pikiran saya sendiri, ya. Tapi suatu hari ia memberitahukan kepada saya, di depan rumah kami, termasuk di halaman rumah yang kami tinggal, waktu kami berjalan, akan berpikir kapan bisa pergi dari tempat ini. Rumah ini dipenuhi dengan banyak batasan. Kalau orang yang punya pikiran, punya keinginan, kalau tunduk di dalam keadaan rumah ini, kamu tunduk sebagai status seorang anak, sebagai istri, sebagai menantu, dan juga dalam keterbatasan di zaman modern, kamu menemukan itu banyak sekali tekanan, banyak hal yang ingin kamu lakukan tetapi tidak bisa. Tapi bagi orang lain melihat kamu cukup baik,
Kalau di Taiwan kamu adalah seorang gadis, lagi pula seorang guru, itu adalah sangat baik. 4 jam 4 bisa pulang kerja, bisa merawat anak dan juga punya pekerjaan dan juga keluarga. Dilihatnya itu sangat baik, tetapi ada sesuatu yang tidak bisa lepas. Bukan kamu tidak punya pikiran atau pandangan, semuanya ini juga hal-hal yang tidak bisa menghasilkan bagimu. Maka di sini dikatakan, berbahagialah orang yang diam di dalam pelantaranmu, yaitu kamu merasakan apa yang kamu lakukan tidak ada beban dan tidak ada yang mengaitmu dosa, dan apa yang kamu inginkan karena doa kamu dikabulkan. Yang kamu inginkan pun terjadi. Kamu bisa melayani Allah. Ini adalah orang-orang yang hidupnya diberkati. Yang ingin diterang di poin yang pertama, kemudian 5-4, 6-9. Allah menyelamatkan orang yang diselamatkan bersorak-sorai. Ayat ke-6. Engkau perbuatan yang dahsyat, dengan Engkau yang menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Kemudian ayat 8 dan akhir di ayat 9 dikatakannya, tepat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Di sini menggunakan perumpamaan di ayat 6 dan 7, yaitu dengan menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan, sedangkan pinggangmu berikat keperkasaan. Kita melewati gunung, kita tidak berkata, Tuhan kamu sangat hebat menegakkan gunung ini. Kita tidak punya pikiran demikian. Atau kamu di pinggir pantai, kamu tidak merasakan Allah meredakan badai, itu sangat penting. Itu seperti ini semua perumpamaan. Itu menegakkan gunung-gunung, itu mewakili yaitu keperkasaan, atau gunung-gunung pun ditegakkan. Kemudian serak-serakan dari bangsa-bangsa pun menjadi reda, yaitu suara-suara manusia yang menggejolak, semuanya pun diredakan. Tidak tahu apakah melihat koran terlalu banyak, merasa yaitu pemilu di Amerika ada hubungan dengan kita. Ada orang yang berbeda ikut pemilu, merasa merubah arus dari dunia, seperti jalan akan berubah. Kemudian bagi orang yang berbeda akan mendukung orang yang ikut pemilu di Amerika demikian, dan juga di negara lain juga demikian. Semua di situ pejabat ingin melakukan pekerjaannya sendiri, dan mereka percaya menggunakan berbagai cara agar bisa berkuasa. Maka di sini bangsa-bangsa di situ mengeluarkan suara seperti perang yang tidak bisa berhenti. Perang yang lama belum selesai, perang yang baru seperti segera akan muncul.
Barusan kita juga berdoa untuk Israel, sebab dia berkata akan berperang melawan Lebanon. Semua pada berebut, semua merasa apa yang diperbuat itu benar. Tetapi Allah, pada saat dia di situ, dia bisa meredakan kegemparan bangsa-bangsa, bisa diredakan semua. Maka semua orang mendapatkan keselamatan. Jadi orang-orang akan bersorak-sorai sebab mereka dalam kesesakan. Sebelum ada berita dari Ukraina, dilihat kalau melihat laki-laki semua ditangkap untuk menjadi tentara, dan banyak negara banyak permasalahan, tetapi Allah bisa menyelamatkan dan bisa meredakan, menenangkan, bisa menenangkan segala kegemparan. Maka seluruh bumi akan bersorak-sorai. Kemudian 10 sampai dengan 14 kalau bagi kita ya, ayat ke-10 bagi kita, ayat 9 bagi teks lain. Allah mengindahkan tanah itu, mengaruniai kelimpahan dan membuat sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka, ya demikianlah engkau menyediakan. Di sini mengapa Allah mengindahkan tanah itu, mengaliri batang air penuh air, mereka bisa bersorak-sorai. Tadi pagi hujan, kalian tidak tahu apa yang saya pikirkan, yaitu Pastor Deborah tidak usah menyiram tanamannya. Ya, cuaca baik itu sangat baik, tapi setiap hari harus menyiram tanaman. Sebab kalau tanpa disiram itu tidak bisa. Tetapi kamu lihat tanaman yang di pinggir-pinggir jalan sepertinya tidak perlu disirami, membuat mereka membuat sendiri merasa capek. Sepertinya mereka hidup dengan baik. Kamu pindahkan di dalam terasmu, membuat sendiri menjadi lelah. Ini adalah cara pikiran orang Hong Kong sebagian sedikit. Dan kita tidak berpikir ada di Dubai ada cabang gereja. Merupanya waktu hujan mereka bisa libur sekolah, sebab di Timur Tengah tidak ada hujan dan sangat sedikit. Hujan sedikit saja bisa menjadikan banjir, tetapi mereka sangat senang. Jadi pada saat kekurangan air, dalam Allah kekurangan menurunkan hujan, membuat tanah menjadi indah, dan juga mempersiapkan untuk manusia gandum. Jadi di sini dikatakan semuanya bersorak-sorai. Ayat ke-9 di situ dikatakan manusia yang bersorak-sorai, orang-orang yang diselamatkan bersorak-sorai. Di poin yang ketiga juga, bumi juga bersorak-sorai sebab mereka juga dipelihara. Kita sering-sering demikian. Sering-sering yang kita inginkan tanah menghasilkan. Yang kita inginkan yaitu panen yang besar, dan kita berusaha dan kita giat bekerja. Kita mengira
kita sendiri bekerja yang banyak, yang giat, tetapi sesungguhnya kalau tidak ada matahari, semua itu sia-sia. Kalau tidak ada air pun, ini semua sia-sialah pekerjaan kita. Demikian juga biji yang bisa mengeluarkan tanaman itu juga diberikan dari Allah. Yang terpenting air, matahari, udara juga pemberian dari Allah. Sesungguhnya yang kita tidak usah bekerja, kita pun bisa dengan baik. Dan mereka, kita pindahkan mereka di teras kita, membuat kita sendiri capek. Tumbuh satu, kita merasa gembira. Kemudian tanaman itu dimakan ulat, dia menjadi marah. Melihat burung datang juga marah. Semuanya sendiri diakibatkan diri sendiri. Dibuat diri sendiri merasa lelah, melelahkan diri sendiri. Melihat hari hujan sangatlah gembira. Tetapi Allah bukan demikian. Semuanya itu aku berikan kepadamu dari dulu sampai selamanya. Ini adalah berkat yang diberikan Allah, tetap yang kita kejar itu adalah berkat. Tetapi berkat yang paling penting yaitu di poin yang pertama. Kamu punya kesusahan, kamu punya keperluan, Allah mendengar doa kita. Dosamu diampuni oleh Allah. Kamu hidup di dunia ini, kamu bisa melayani Allah. Maka kamu berharga. Allah menyertaimu. Kemudian kamu merasa ingin memuji-muji Allah, menunggu Allah untuk memuji Dia, menunggu untuk membayar nazar. Yang kamu pikirkan semuanya itu akan terus maju, akan terus berkembang dan maju di jalan yang terus berkembang, dan ini adalah berkat yang besar. Orang akan merasa puas dan hubunganmu damai. Hubunganmu dengan Allah itu baik. Kita harus mohon tuh Allah kita untuk menolong kita berpegang pada hidup yang sungguh-sungguh diberkati. Ada hubungan yang baik dengan Allah. Mari kita memuji Tuhan Allah kita. Mari kita bersama kita bersyukur kepada Allah kita. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. Again, give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord.
Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih Engkau selalu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih atas kasih-Mu ada di tengah-tengah kami. Walau dalam keadaan pun Engkau selalu ada bersama kami, dan Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih kepada Engkau. Saudara semua, mari kita bersyukur untuk kita bersama dalam hadirat Allah. Di dalam ayat Tuhan memberi kita melihat Dia sungguh Allah yang mengasihi kita dan ingin menjadikan kita orang yang diberkati. Ini kehendak Allah yang membawa kita untuk dosa kita diampuni, dan juga kita bisa melayani kita bisa di bait suci untuk melihat Allah di tengah-tengah kita, dan kita bisa mengadakan interaksi dengan Allah, dengan kegiatan dengan Allah. Dan di dalam hidup kita Allah menyatakannya, anugerah berkat diberikan kepada kita. Mari saya mengundang saudara semua untuk bersyukur, untuk bersama kita bersyukur. Kamu merenungkan apa yang layak di dalam hidupmu, kamu bersyukur. Adakah dosa-dosamu diampuni? Dalam keadaan apa kamu mengalami Allah dan punya kegiatan dengan Allah? Kita bersama datang di hadapan Allah dengan bersyukur kepada Allah. Kita persembahkan doa syukur kita kepadanya. Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Should I bless Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami semua orang menanti untuk memuji Engkau, sebab Engkau ada di tengah-tengah kami, sebab Engkau Allah yang mendengarkan doa, sebab Engkau bersedia memberkati kami semua. Engkau segala pelanggaran kami Engkau hapuskan, Engkau menyelamatkan kami. Ya Allahku, kami semua orang datang di hadapan Engkau untuk mempersembahkan puji syukur kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau bersedia memberkati kami. Dan walaupun kami masih dalam dosa, kami bersalah kepada Engkau, tetapi Allah, Engkau Allah yang mengampuni segala pelanggaran kami, segala kesalahan kami. Engkau ampuni, Engkau memilih kami semua, Engkau berkati kami, sehingga di dalam Engkau kami dipuaskan, kami dikenyangkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur kepadamu. Haleluya.
Haleluya. Haleluya.主，我哋多謝你。主，我哋口唱心和去到同你講哈利路亞。主，我多 Terima 謝 kasih 你。 Tuhan, dengan hati kami berkata kami haleluya. Di dalam Engkau Tuhan Yesus ada pengampunan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan, kami orang yang berdosa, tetapi darah-Mu yang mengalir menyucikan kami. Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Kami berterima kasih kepada Engkau, baik doa yang bersuara atau tidak. Tuhan, Engkau setiap hari menjawab doa kami. Kami berterima kasih kepada Engkau. Terima kasih Engkau memilih kami dari tanah debu. Engkau mengangkat kami. Kami bersyukur, terima kasih kepada Engkau dengan segenap hati kami. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in 我哋一齊嚟到站立，我哋舉起我哋嘅手，向我哋嘅神嚟獻上我哋嘅讚美同埋感恩。I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness. 主啊，你嘅信實不改變。I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. 當我喺禱告嘅時候，我睇到 Pada saat saya berdoa, saya melihat di antara saudara-saudari kita, dia memakai pakaian yang pecah-pecah, matanya menangis dan berkata, "Aku tidak puas. Aku tidak puas." Dan melihat dompetnya kosong. Setiap kali dia membuka dompetnya dan melihat tidak ada uang di dalamnya. Dan saya mendengar Allah berkata, di tengah-tengah kita, engkau anak-anakku yang dikasihi. Walaupun hidupmu sepertinya berkelimpahan, kamu memiliki banyak, tetapi di dalam rohmu, di dalam jiwamu, kamu tidak bisa melihat dengan jelas. Kamu merasa kamu miskin. Kamu merasa kamu miskin. Di dalam dompetmu tidak punya uang. Sesungguhnya kamu banyak uang, tetapi di dalam rohmu kamu merasa dirimu berpakaian yang compang-camping dan kamu tidak mempunyai uang. Kalau itu adalah kamu, letakkan tanganmu di atas hatimu. Allah berkata, kamu tidak puas.
Aku tidak puas bukan karena apa yang kamu miliki, tetapi di dalam hidupmu yang kamu miliki itu banyak, tetapi kamu kurang sesuatu, anakku, yaitu hubungan kamu dengan aku sangat renggang. Hubungan aku dengan engkau sangat rendah. Bukan karena engkau tidak ingin mendekat padaku, tetapi pada saat engkau hendak mencari aku, selalu mengalami kegagalan dan kesusahan. Terlebih lagi di dalam hidupmu menghadapi kesusahan, kamu pada saat perlu pertolongan, kamu tidak menemukan pertolongan, bahkan kamu sangat khawatir dan kegentaran. Kamu tidak tahu apa yang harus kamu bicarakan. Bahkan setiap kali kami buka dompetmu, tidak ada penyediaan, tidak ada uang. Setiap kali kamu melihat dirimu sendiri, kamu merasa kamu juga kekurangan, sangat miskin. Kamu tidak ingin dirimu sendiri demikian. Saudara semua, kita letakkan tangan kita di atas hati kita dan kita berdoa pada Tuhan. Beritahu pada iya, memang aku tidak puas. Aku memang punya rumah tangga, aku memang bahagia, tetapi aku merasa kesepian, aku merasa kekurangan, merasa sebatang kara. Aku punya semuanya, tetapi aku tetap merasa tidak puas. Bahkan seperti hidup di dunia tanpa Allah. Ya Allah, Tuhanku, aku merasa renggang kepadamu. Tuhan, Engkau mendengar doa kami setiap orang, doa yang di hadapan-Mu, semua yang lebih ingin mendekat padamu, bahkan merasa tidak puas. Tuhan, aku tidak puas dengan keadaan sekarang. Kamu kalau ingin lebih banyak lagi merasa ketidakpuasmu, kamu berdoa kepada Tuhan. Buka mata rohanimu, lihatlah keadaan situasimu. Kamu diberkati atau miskin, atau terus bekerja dan berusaha sekian tenaga, tetapi hatimu tidak puas. Walaupun kamu siang malam untuk melayani, tetapi hatimu tidak puas. Ya Tuhan, semua yang datang di hadapan-Mu, yang berdoa, baik yang bersuara atau tidak, Tuhan, Engkau sendiri yang berkata, aku melepaskan aku dari pakaian yang miskin ini, menggunakan jiwa anakku. Lihatlah di dalam rohmu bahwa di dalam dompetmu punya uang. Dalam keadaan sesulit apapun, Tuhan memberkatimu dan menyediakan bagimu. Dan aku melihat alam di situ menyelubungimu dengan jubah kebenaran, dan dengan kebenaran, dengan kelimpahanku aku menaungimu. Kamu harus berjubahkan pada kebenaran. Berkat Allah akan dicurahkan bagimu. Aku melihat tangan Allah menjamah mata kita setiap orang dan membuka mata rohani kita agar kita tahu bahwa kita orang-orang yang diberkati. Kita diberkati
di dalam rohani pun kita diberkati, kita semua orang seperti Daud. Ya, lalu aku melihat hidup kami diberkati, kami semua kita sesungguhnya kita diberkati, kita bersama bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan, sesungguhnya kami tidak miskin tetapi orang-orang yang berkalimat. Tuhan, berilah hati kami agar merasa puas dan merasa cukup. 都要離開我哋，讓我哋睇到喺基督裏邊嘅豐盛。服侍你已經係最大嘅喜樂。弟兄姊妹，今日咧喺聖經裏邊咧去到講，這人變為有福。你信唔信你係有福嘅 Saudara 人？ semua, dalam ayat hari ini kita mengatakan kita adalah orang-orang yang diberkati. Apakah kamu percaya? Katakan pada diri sendiri, aku orang yang diberkati. Sungguh kita diberkati. Berkat ini tidak bisa diambil oleh dunia ini. Walaupun kita tidak cukup uang dipakai, itu bukan berarti kita tidak diberkati, tetapi ini berkat ini masih terus maju. Baik itu hubungan dengan keluarga atau kita dikomplain orang, itu tidak mempengaruhkan kita menjadi orang yang diberkati. Mari kita bersama, mari kita berdoa. Kalau kita merasa dalam hidup ada sesuatu yang masih menyesakan kita, beritahu pada Tuhan, aku tetap masih maju, aku lagi maju, aku terus maju, aku orang yang diberkati. Kesusahan ini tidak akan menghalangi aku. Mari bersama kita berdoa dalam semua yang menghalang hidupmu, untuk yang penghalang yang menghalangi untuk terus maju. Ini kita bersama berdoa. Tuhan, Engkau hari ini beritahukan kepada kami, kami adalah orang-orang yang diberkati. Ini orang yang diberkati. Tuhan Yesus, Engkau membuka mata rohani kami dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, Engkau memberkati pandangan Daud kepada kami. Tuhan Yesus, di dalam kami diampuni, ini juga merupakan satu berkat. Dalam kami berdoa, Engkau mendengar doa kami. Kami adalah orang yang diberkati. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau memilih kami semua orang bangkit untuk melayani ini. Kami orang yang diberkati. Dalam nama Yesus, buang semua yang geluh kesah, bahkan di dalam roh jiwa yang selalu merendahkan diri sendiri, yang merendahkan, yang membuat jiwa menjadi acuh, semua itu dibuang dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, Engkau beri pandangan Daud kepada kami. Cara pandang Daud Kau berikan kepada kami. Kami rindu cara pandang Daud, pandangan rohani, bukan pandangan dunia, bukan pandangan yang pendek yang Kau beri. Tuhan, Engkau berikan kepada. Mari kita bersama, kami punya pandangan seperti Daud, yang bisa pandangan yang melihat yang kekal. Tuhan, kami mau, Tuhan kami mau, kami tidak mau dikalahkan karena kesusahan. Tuhan, kami mendapatkan pengampunan, ini adalah berkat. Kan kami bisa berdoa, ini adalah berkat. Kami bisa melihat, membaca Alkitab, kami bisa memuji Engkau. Kami adalah orang-orang yang diperbarki. Kami adalah orang-orang yang diberkati. Tuhan
Kebenaran harus masuk di dalam rohani kami. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau, hadirat-Mu Engkau curahkan di dalam kami, lebih dalam kami, perbaiki pandangan kami. Kami mau akan Engkau, kami ingin memiliki Engkau. Tuhan adalah Allahku. Aku letakkan Tuhan di hadapanku, di sebelah kananku. Aku tidak akan takut. Hatiku bersuka cita. Mari bersama kita terima berkat Mazmur 65. Apa yang diterangkan, semua berkat ini dicurahkan bagi kita semua. Memberkati kita semua menjadi orang yang benar, orang yang sungguh-sungguh diberkati, keluargamu diberkati, di mana kamu berjalan dipenuhi dengan lemak dan lemak berkat, dipenuhi dengan mahkota kehidupan. Setiap hari kamu bisa menghitung anugerah Tuhan di dalam hidupmu. Setiap hari berkatmu menjadi berkat bagi orang lain. From blessing to blessing, memberkati kita semua menjadi saluran berkat, agar berkat Allah itu mengalir di bumi ini. Dalam nama Yesus memberkatimu. Amin.